Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardila Puspa-Lestari dari Prodi Sistem Informasi. Saya akan mengerjakan tugas 2 Sistem Informasi Perencanaan. Soalnya ialah carilah data informasi kependudukan yang ada di wilayah Anda. Data yang berdasarkan pada kondisi umur. Silahkan nomor 1, silahkan buat piramida penduduk dari data tersebut agar menjadi informasi yang mudah dibaca dengan mengikuti video tutorial ini ya. Ya baiklah, saya berada di Kabupaten Bengkalis ya. Saya tadi sudah mencarinya dan saya sudah unduh juga dalam ini, unduh di sini ya. Kita cari yang paling terbaru berarti 2026. Terus saya tadi sudah mengunduhnya juga. Ini file Excel. Nah ini dia ya. Nah di sini kita akan membuat piramidanya dulu ya. Kita copy dulu ini. Kita paste ke sini. Nah di sini untuk ini data laki-lakinya kita hapus dulu. Klik di sini. Ini kita ketik sama dengan minus, lalu kita pilih ini jumlah penduduk laki-laki yang paling atas ya, terus enter. Setelah sudah dapat hasil ini kita tarik ke bawah ya. Nah di sini sudah dapat data semua ya. Terus ini untuk menentukan kanan dan kirinya ya. Jadi di sini kita blok ini semua. Setelah itu kita insert, pilih diagram ini yang toolbar ini ya. Nah titlenya ini kita ganti jadi piramida penduduk Kabupaten Bengkalis. Nah di sini kita rapikan dulu ya ini, lalu pilih format axis, terus kita pilih yang label ya. Di label ini, di position ini kita pilih yang low. Ini udah, terus kita yang ini lagi, ini sama kayak pilih format axis. Di sini kita pilih yang number, ini kategorinya kita pilih, sini kita pilih custom, terus di format kodenya ini yang koma kita ganti jadi 0, komanya kita ganti jadi titik ya, terus add. Nah ini sudah jadi ya. Terus di sini kan ini nomornya area diagram ini dari 0 sampai 70 ya. Di sini bisa kita ganti juga format access lagi. Terus di sini kita klik ini categories in reverse order. Jadi urutannya dari 0 ke 70. Tapi saya pakai yang tadi aja ya. Baiklah, pindahkan dulu ya. Jadi data yang saya gunakan tadi adalah jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dan umur ya. Terus ini dengan jumlah total penduduknya adalah 791.745 jiwa. Jadi di sini semua penduduknya berada di usia produktif ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Soal nomor 2 kita disuruh menghitung proyeksi penduduk pada tahun 2040. Oke, saya sudah membuatnya di sini ya. Terus ini kita pindahkan dulu. Udah ya, pindah ke sini. Terus selanjutnya kita menghitung proyeksi penduduk pada tahun 2040. Di sini kita menghitung menggunakan metode pertumbuhan penduduk geometris dengan rumus ini ya sebagai berikut. PO ini penjelasannya adalah penduduk awal atau berdasarkan tahun 2026 ya. Yang jumlahnya di sini ketika saya cari adalah 688.704 jiwa. Terus R di sini adalah laju pertumbuhannya. Di sini saya mendapatkan 0,50%. Terus yang N yang di ujung ini yang kecil itu adalah periode waktu proyeksinya, yaitu tahun 2040 dikurang 2006, jadi 14 tahun ya. Cara menghitungnya di sini sebagai berikut ya. Jadi total semuanya penduduk pada tahun 2040 adalah kira-kira 738.507 jiwa. Ini soal nomor 3 adalah
kita disuruh melakukan analisis perencanaan kebutuhan fasilitas kesehatan tahun 2026 dan proyeksi kebutuhan Vaskes di tahun 2040 dengan catatan 1 unit puskesmas melayani 30.000 penduduk. Sininya rumah sesuai yang tertera tadi. Terus dengan rasio standarnya adalah 1 unit puskesmas itu adalah 30.000 penduduk. Pada tahun 2026 Kabupaten Bengkalis memiliki proyeksi penduduk 688.704 jiwa dengan rasio standarnya adalah 1:3. Dengan rasio standarnya ini ya, sebagai contoh ini. Jadi di sini kita membutuhkan sekitar 22,95 unit atau dibuatkan menjadi 23 unit. Terus di tahun 2040 dengan proyeksi penduduk 738.500 jiwa dengan rumah seperti ini kita mendapatkan 24,61, yaitu dibuatkan jadi 25 unit. Berdasarkan laju penduduk yang jumlah populasi akan bertambah sebanyak kurang lebih 49.883 jiwa dalam rentang waktu 14 tahun ke depan ya, yang meningkatkan kebutuhan kumulatif menjadi 25 unit. Jadi terdapat selisih 2 unit Vaskes baru yang harus dipenuhi oleh Pemda setempat dengan secara bertahap ya, dengan rencana strategis yang dari tahun 2026 sampai 2040. Baiklah, sekian tugas 2 dari saya. Lebih dan kurangnya saya ucapkan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.